Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Kami dari Grup 8 ingin mempresentasikan terkait materi laporan keuangan interim. Perkenalkan, kami adalah Grup 8 dari kelas AK 4502 dengan dosen pengampu Bu Sri Saraswati, dengan anggota kelompok Isna Wening Arifanti, Vanita Dayana Dewi, Fatania Zatanabilah, dan Dina Amalia. Pada presentasi kali ini kami akan membahas definisi dan tujuan dari laporan keuangan interim, komponen minimum, pengenalan dan pengukuran, materialitas dan pengungkapan, contoh studi kasus, dan terakhir adalah laporan. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Itsna untuk memaparkan materi. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai definisi. Jadi, definisi laporan keuangan interim adalah laporan yang diterbitkan untuk periode kurang dari 1 tahun. Laporan ini yang biasanya hanya disusun tahunan, dibuat secara bulanan, triwulan, atau dalam periode lain sebagai laporan interim. Boleh di next? Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuannya apa. Jadi tujuannya itu untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Selain itu, laporan keuangan interim juga digunakan untuk memberikan informasi keuangan secara berkala, sehingga dapat membantu perusahaan dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusannya. Di next. Selanjutnya adalah komponen minimum laporan keuangan interim. Berdasarkan PSAK 201, laporan keuangan interim harus mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan ringkas, yang memberikan gambaran mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi ringkas, yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas ringkas yang menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas ringkas yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Lalu ada catatan penjelasan tertentu. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 201 yang mengenai penyajian laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya adalah catatan penjelasan tertentu. Catatan ini memberikan penjelasan atas peristiwa dan transaksi yang berdampak signifikan pada perubahan posisi dan kinerja keuangan sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir sampai dengan tanggal pelaporan interim. Beberapa contohnya adalah penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan tersebut. Lalu ada pengakuan rugi penurunan nilai atas aset dan pembalikan rugi tersebut. Lalu ada pembalikan provisi biaya restrukturisasi, dan lalu juga ada akuisisi dan pelepasan aset tetap, dan lain-lain. Catatan ini penting untuk memberikan konteks kepada pemangku kepentingan terkait perubahan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya ada prinsip pengenalan. Berdasarkan PSAK 234, laporan keuangan interim harus disusun menggunakan metode akrual, yang berarti pendapatan dan beban diakui saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Informasi yang disajikan dalam laporan interim harus material, artinya informasi tersebut penting dan relevan bagi pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Jika ada informasi yang tidak disertakan dapat menyesatkan pengguna, maka informasi tersebut harus diungkapkan. Laporan keuangan interim biasanya disusun untuk periode bulanan, triwulan, atau semesteran. Frekuensi ini memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai kinerja keuangan perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Pengukuran dalam laporan interim dilakukan berdasarkan data dari awal tahun buku hingga tanggal pelaporan. Hal ini memastikan bahwa hasil pengukuran mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Dalam penyusunan laporan interim, perusahaan mungkin perlu menggunakan estimasi untuk pengakuan pendapatan dan biaya, terutama jika ada ketidakpastian mengenai hasil akhir. Laporan interim harus menyertakan catatan penjelasan yang cukup untuk memberikan konteks tentang angka-angka yang disajikan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan
dan perubahan signifikan yang mungkin mempengaruhi interpretasi laporan. Baik, lalu selanjutnya ada syarat materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaiannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Dalam laporan interim, ambang batas materialitas biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laporan tahunan. Jika ada informasi yang tidak diungkapkan, dapat menyebabkan laporan menjadi menyesatkan, maka informasi tersebut harus diungkapkan. Hal ini termasuk estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan yang dapat berdampak signifikan pada hasil interim. Selanjutnya, ada syarat pengungkapan. Laporan keuangan interim minimal harus mencakup laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu. Pengungkapan harus cukup jelas untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan. Setiap informasi yang relevan untuk memahami posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode interim harus diungkapkan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus yang kami temukan, di mana kami melihat adanya perbedaan antara laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan pada PT Damai Indah Gold Tbk. Yang pertama ini adalah laporan posisi keuangan interim dan juga ada laporan posisi keuangan tahunan. Boleh di next. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif interim dan juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahunan. Boleh di next. Lalu yang ketiga ini ada laporan perubahan ekuitas yang interim dan juga ada laporan perubahan ekuitas yang tahunan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas interim dan laporan arus kas tahunan. Jadi laporan keuangan interim ini tuh lebih ringkas dan fokusnya pada periode tertentu dalam tahun berjalan, di mana memberikan informasi keuangan yang cepat dan relevan. Sementara itu, laporan keuangan tahunan itu tuh lebih lengkap dan komprehensif, dan juga digunakan sebagai dokumen utama dalam pelaporan keuangan perusahaan. Boleh di next. Baik, sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan pada presentasi kali ini. Laporan keuangan interim sangat penting dalam memberikan informasi keuangan terkini yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis. Standar PSAK 234 memastikan bahwa laporan ini memiliki isi minimum yang jelas, prinsip pengakuan dan pengukuran yang konsisten, serta pengungkapan atas peristiwa dan transaksi signifikan. Selain itu, materialitas dan penggunaan estimasi dalam laporan keuangan interim lebih fleksibel dibandingkan laporan tahunan, yang juga harus akurat dan juga relevan. Dengan penerapan yang konsisten dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan interim dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Segitu saja presentasi dari kami, yaitu grup 8. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.